Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama alhamdulillah saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul melalui via Zoom meeting ini untuk membahas materi geometri dan pengukuran SD mengenai pengukuran waktu dan kecepatan. Kemudian salawat beriringan salam, tak lupa juga saya ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita bisa merasakan bagaimana indahnya perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, sehingga kita bisa melaksanakan Zoom ataupun virtual dengan Zoom meeting ini dengan kecanggihan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, tidak lupa juga rasa hormat kami kepada Ibu Serliani Henry, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengukuran geometri dan pengukuran SD. Baiklah, saya Ansriati sebagai moderator tidak akan memperpanjangkan kata mukadimahnya, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Ansriati dengan NIM 2112932 sebagai moderator, dan juga ada rekan saya yaitu Iksan dengan NIM 2112945. Selanjutnya ada Widodo Febriandi dengan NIM 2112936, dan yang terakhir ada Aktania Yunisa Putri dengan NIM 2112937. Baiklah, itulah anggota kelompok dari kelompok kami, kelompok 5. Baik, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimahnya, langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama. Di mana pembahasan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudari Aktania Yunisa Putri. Kepada Saudari Aktania, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengukuran waktu. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas volume, luas, sudut, berat, massa, dan suhu. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran waktu dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur waktu. Alat ukur waktu adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk menghitung besaran waktu, dan biasanya dalam satuan detik. Contoh alat ukur waktu adalah stopwatch, arloji, dan jam dinding. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering menggunakan alat ukur waktu yaitu jam. Dengan jam, kita dapat menentukan berapa lama waktu yang telah berlalu, waktu yang akan datang, dan sebagainya. Berikut adalah alat ukur waktu yang digunakan. Yang pertama, jam. Jam digunakan untuk mengukur waktu dalam kehidupan sehari-hari dan paling sering digunakan. Pada jam, biasanya menggunakan satuan terkecil yaitu detik dan terbesar yaitu jam. Dengan 1 detik adalah skala terkecil pada jam. Jadi, ketelitian jam adalah 0,5 sekon atau detik. Dengan adanya satuan tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahui waktu yang telah berlalu atau menghitung waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah. Yang kedua, arloji. Arloji atau jam tangan adalah salah satu jenis jam. Banyak orang yang menggunakan arloji karena tidak ingin susah untuk mencari jam. Tinggal melihat jam di tangan mereka, lalu mereka tahu mengetahui waktu. Sama seperti jam biasa, alat ukur ini memiliki ketelitian 0,5 sekon. Yang ketiga, stopwatch adalah alat ukur waktu yang mana di dalamnya terdapat satuan menit, detik, dan jam. Alat ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang memerlukan hitungan dari nol untuk mempermudah dan mempercepat pendataan. Contohnya adalah saat pelari menggunakan alat ini untuk mengukur kecepatan larinya dengan jarak 100 meter. Ketelitian stopwatch juga lebih tinggi dari jam, yaitu 0,1 sekon. Tapi sekarang telah berkembang stopwatch yang memiliki ketelitian lebih tinggi seperti milisekon bahkan mikrosekon. Yang keempat, jam pasir adalah alat ukur waktu yang digunakan pada zaman dulu ketika satuan detik belum ditetapkan sebagai satuan internasional.
Pada jam pasir terdapat 2 tabung, yang mana pada tabung atas berisi penuh pasir dan di bagian bawah tidak ada pasir, dengan dihubungkan oleh lubung agar pasir dapat jatuh ke tabung bagian bawah. Ketika semua pasir berpindah ke tabung bagian bawah, maka itu menandakan waktu telah berlalu dalam satuan jam pasir tersebut. Biasanya 1 jam. Yang kelima, kalender. Kalender atau sistem penanggalan adalah alat ukur waktu yang digunakan untuk mengukur waktu yang lama seperti hari, bulan, dan tahun. Skala terkecil dari kalender adalah 1 hari, jadi ketelitiannya adalah setengah hari. Satuan waktu yang kita kenal adalah jam, menit, dan detik. Selain itu, ada juga satuan waktu yang lain, yaitu hari dan bulan. Untuk menyatakan tanda waktu, selain digunakan notasi 12 jam, dapat juga digunakan notasi 24 jam. 1 jam setelah pukul 12 siang atau pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Sedangkan pukul 12 malam ditulis pukul 24.00 atau pukul 00. Hubungan antara satuan waktu yang satu dan satuan waktu yang lainnya adalah sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Yang pertama, notasi 24 jam. Alat ukur waktu biasa digunakan adalah jam. Jam terdiri atas jam analog dan jam digital. Yang pertama, jam analog. Ciri dari jam analog adalah jarum dan angka. Misalnya, jam dinding, jam duduk, dan jam beker. Jam analog menunjukkan waktu dari pukul 00 sampai 12.00. Penulisan waktu berdasar jam analog disertai dengan keterangan keadaan. Misal pagi, siang, sore, dan malam hari. Contohnya, pukul 7.00 pagi. Waktu tersebut menunjukkan 5 jam sebelum jam 12.00 siang. Yang kedua, pukul 7.00 malam. Waktu tersebut menunjukkan 7 jam setelah 12.00 siang. Yang B, jam digital. Tidak ada jarum pada jam digital. Waktu yang ditunjukkan adalah angka 00 sampai 24.00. Pada jam dengan notasi 24 jam, kita tidak perlu lagi menyertakan waktu, contohnya pukul 2.00, yaitu waktu yang menunjukkan keadaan dini hari. Yang kedua, pukul 8.30, waktu tersebut menunjukkan keadaan pagi hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Altania yang telah menyampaikan materi yang pertamanya. Baiklah, selanjutnya masuk kepada mengubah waktu dari notasi 12 jam ke notasi 24 jam. Baik, untuk pembahasan yang kedua ini akan saya jelaskan sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengubah waktu dari notasi 12 jam ke notasi 24 jam. Pada notasi 24 jam tidak perlu disertai keadaan hari. Pada notasi ini, bilangan telah menunjukkan 00, 12.00, menunjukkan waktu dini hari sampai siang hari. 12.00 sampai 24.00. 24.00 menunjukkan waktu siang sampai malam hari. Pada jam analog, notasi sampai 12.00. Pada jam digital, notasi sampai 24.00. Perubahan hanya terletak pada waktu siang dan malam, tambahkan 12 pada setiap waktu. Contohnya, ubahlah notasi 12 jam ke notasi 24 jam. Yang pertama yaitu pukul 7.00 pagi. Maka untuk jawabannya tidak berubah karena berada di bawah jam 12 siang. Nah, untuk yang kedua yaitu pukul 4.00 sore. Maka jika kita mengubah dengan notasi 24 jam, maka rumusnya yaitu 4.00 sore ini sama dengan 4.00 ditambah 12.00. Sehingga jam 4.00 sore sama dengan jam 16.00. Kemudian yang ketiga yaitu pukul 10.30 malam. Maka jam pukul 10.30 malam ini sama dengan 10.30 ditambah 12.00. Maka 10.30 malam sama dengan pukul 22.30. Kemudian yang ketiga yaitu mengubah dari notasi 24 jam ke notasi 12 jam. Nah, untuk mengubahnya kurangkan 12.00 dari 24.00. Sedangkan yang untuk nomor 2 tadi itu menambahkan dengan 12.00.
Nah, tambahkan keterangan waktu siang, sore, atau malam hari. Contohnya, ubahlah ke notasi 12 jam. Yang pertama, pukul 08.00. Maka tidak berubah karena di bawah jam 12 siang. Tambahkan keterangan waktu sehingga menjadi 08 atau pukul 8.00 pagi. Kemudian yang kedua, pukul 15.00. Maka pukul 15.00 ini sama dengan 15.00 dikurangi dengan 12.00. Maka pukul 15.00 sama dengan 3.00. Atau pukul 15.00 ini sama dengan pukul 3 sore hari. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pukul 21.30. Maka pukul 21.30 ini sama dengan 21.30 dikurangi dengan 12.00. Sehingga sama dengan 9.30. Jadi pukul 21.30 ini sama dengan pukul 9.30 malam hari. Kemudian yang keempat yaitu operasi hitung satuan waktu. Yang A, hubungan satuan waktu milenium, abad, dasawarsa, windu, dan lustrum. 1 milenium ini sama dengan 10 abad. 10 abad sama dengan 100 dasawarsa sama dengan 1.000 tahun. Sedangkan 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun. Kemudian 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, sedangkan 1 windu sama dengan 8 tahun. Perubahan antar satuan waktu dengan aturan berikut. Perkalian adalah perubahan satuan besar ke lebih kecil, dan pembagian adalah perubahan satuan kecil ke lebih besar. Contohnya yaitu yang pertama, 5 milenium ini sama dengan beberapa tahun. Maka penyelesaiannya, 5 milenium sama dengan 5 dikali 1.000 tahun, maka hasilnya adalah 5.000 tahun. Sehingga 5 milenium sama dengan 5.000 tahun. Artinya di sini kita mensubstitusikan nilai milenium ke dalam tahun. Kemudian contoh yang kedua yaitu 15 windu. Berapa tahun? Maka jawabannya 15 windu ini sama dengan 15 dikali 8 tahun. Yaitu sama dengan 120 tahun. Sehingga 15 windu sama dengan 120 tahun. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 80 tahun sama dengan titik dasawarsa. Artinya 80 tahun ini berapa dasawarsa? Maka 80 tahun sama dengan 80 dibagi 10 dasawarsa. Sama dengan 8 dasawarsa. Kemudian yang keempat yaitu 200 tahun berapa abad? Maka 200 tahun ini sama dengan 200 dibagi 100 abad. Maka hasilnya adalah 2 abad. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu hubungan satuan waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Adapun satuan waktu adalah sebagai berikut. 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu, dan sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 40 minggu, 1 minggu 1 bulan atau sama dengan 30 hari. Nah, 1 minggu ini sama dengan 7 hari. Sedangkan cara menyatakan hubungan antar satuan waktu tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan 6 tahun berapa bulan? Maka 6 tahun ini 6 dikali 12 bulan. Yang hasilnya adalah 72 bulan. Jadi 6 tahun itu sama dengan 72 bulan jika kita konversikan dengan satuan bulan. Kemudian contoh yang kedua yaitu 12 bulan berapa hari? Maka 12 kali 30 hari dalam 1 bulan yaitu 360 hari. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 28 minggu berapa bulan? Maka 28 minggu ini kita bagi dengan 4 bulan. Maka akan menghasilkan 7 bulan. Sehingga 28 minggu ini sama dengan 7 bulan. Kemudian contoh selanjutnya yaitu 144 bulan. Berapa tahun? Maka kita konversikan juga dengan satuan tahun. Sehingga 144 ini dibagi menjadi 12 tahun. Maka hasilnya adalah 12 tahun jika dikonversikan dengan satuan tahun. Kemudian hubungan satuan waktu jam, menit, dan detik. Nah, hubungan satuan waktu jam, menit, dan detik adalah sebagai berikut. Di mana kita ketahui 1 jam sama dengan 60 menit dan sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Contohnya yaitu 1. 15 menit berapa detik? Maka 15 menit ini dikali dengan 60 detik, maka hasilnya yaitu 900 detik. Sehingga 15 menit sama dengan 900 detik.
Contoh yang kedua, 180 menit berapa jam? Maka 180 menit ini dibagi dengan 60 jam, kita konversikan dengan jam, maka akan menghasilkan 3 jam. Kemudian mengubah satuan yang bersisa. Misalnya 70 detik, 100 menit, atau 124 menit. Nah, 70 detik ini adalah 1 menit, tersisanya 10 detik. Maka untuk contohnya yaitu, yang pertama yaitu 124 menit, sama dengan 2 jam dan bersisa 4 menit. Jadi 124 menit ini adalah 2 jam ditambah 4 menit. Nah, ini adalah satuan yang tersisa. Kemudian contoh yang kedua yaitu 80 detik. Nah, kita tahu bahwa 60 detik itu 1 menit, maka tersisa 20 detik. Sehingga 80 detik ini sama dengan 1 menit ditambah 20 detik, atau 1 menit 20 detik. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan operasi hitung antar satuan. Nah, dalam operasi hitung antar satuan ini, satuannya harus sama. Misalkan contoh yang pertama yaitu pada operasi satuan milenium sampai tahun. Contohnya, 1 milenium 3 abad ditambah 5 dasawarsa 25 windu, sama dengan berapa tahun. Maka kita satukan satuannya, 1 milenium sama dengan 1000 tahun, 3 abad sama dengan 3 dikali 100 tahun, yaitu 300 tahun, kemudian 5 dasawarsa sama dengan 5 dikali 10 tahun, maka hasilnya adalah 50 tahun. Selanjutnya 25 windu sama dengan 25 dikali 8 tahun, maka hasilnya 200 tahun. Nah, setelah semua satuannya menjadi satu atau sama, maka barulah bisa kita operasikan soal tersebut. Jadi 1 milenium 3 abad ditambah 5 dasawarsa 25 windu ini sama dengan 1300 ditambah 50 200. Maka jika dijumlahkan semuanya menjadi 1550 tahun. Kemudian yang kedua, operasi satuan tahun sampai hari. Contohnya 2 tahun 7 bulan 9 minggu berapa hari? Maka 2 tahun ini kita konversikan menjadi satuan hari, yaitu 2 dikali 365 hari menjadi 730 hari. 7 bulan sama dengan 7 dikali 30 hari menjadi 210 hari. 9 minggu dikali 7 hari sama dengan 63 hari. Maka baru kita jumlahkan 2 tahun 7 bulan 9 minggu ini adalah sama dengan 230 hari ditambah 210 hari ditambah 63 hari. Hasilnya sama dengan 457 hari. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, operasi satuan jam, menit, dan detik. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Nah, contohnya 10 jam 45 menit 30 detik. Nah, untuk yang pernyataan yang kedua yaitu 4 jam 36 menit 40 detik. Maka, nah di sini satuannya sudah sama dan juga sudah tersusun rapi sama lurus, maka langsung kita jumlahkan karena di sini adalah operasi penjumlahan. Nah, 10 jam ditambah 4 jam ini sama dengan 14 jam, 45 menit ditambah 36 menit sama dengan 81 menit, kemudian 30 detik ditambah 40 detik sama dengan 70 detik. Nah, untuk keterangannya, 70 detik ini sama dengan 1 menit dan bersisa 10 detik. Sedangkan 81 menit sama dengan 1 jam bersisa 21 menit. Maka 14 jam ditambah 81 detik ditambah 70 detik ini sama dengan 14 jam ditambah 1 jam ditambah 21 menit ditambah 1 menit dan ditambah 10 detik, sisanya dari 70 detik tadi. Maka sama dengan 15 jam ditambah 22 menit dan 10 detik. Baik, sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Widodo. Kepada Saudara Widodo dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Yang B yaitu pengurangan. Contohnya yaitu 10 jam 25 menit 20 detik dikurang dengan 6 jam 20 menit 30 detik. Keterangan, pada operasi di atas, satuan detiknya tidak dapat dikurangkan sehingga meminjam 1 menit, yaitu 60 detik dari satuan waktu menit. Nah, jadi satuan menit sama dengan 20 ditambah 60 sama dengan 80 detik. Satuan menitnya yaitu 25 dikurang 1 sama dengan 24 menit. Sehingga 10 jam 24 menit 80 detik dikurang dengan 6 jam 20 menit 30 detik menjadi
4 jam, 4 menit, 50 detik. Materi selanjutnya yaitu kecepatan. Nah, untuk jarak merupakan panjang lintasan yang dilalui. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak sama dengan satuan panjang, yaitu kilometer yang ditandai dengan km, hektometer ditandai dengan hm, dekameter ditandai dengan dam, meter ditandai dengan m, desimeter ditandai dengan dm, sentimeter dengan cm, dan milimeter ditandai dengan mm. Tetapi, satuan yang sering digunakan adalah kilometer dan meter. Sedangkan kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Satuan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan dilambangkan dengan V. Rumusnya yaitu jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Bisa dilihat pada diagram di bawah, yaitu S sama dengan jarak yang dilambangkan dengan kilometer, T yaitu waktu yang dilambangkan dengan jam, dan V kecepatan yang dilambangkan dengan kilometer per jam. Untuk satuan kecepatan yang sering digunakan adalah kilometer per jam dan meter per sekon. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Adi mengendarai sepeda motor dari rumah menuju tempat kerjanya. Kecepatan Adi mengendarai motor yaitu 60 km per jam. Ia menempuh perjalanan itu dalam waktu 1,5 jam. Nah, berapa jarak yang ditempuh Adi? Untuk penyelesaiannya, kecepatan sepeda motor Adi adalah 60 km per jam, lama perjalanannya yaitu 1,5 jam, jarak yang ditempuh yaitu 1,5 jam, kita kalikan dengan 60 km per jam, maka menjadi 90 km. Nah, jadi jarak yang ditempuh Adi adalah sejauh 90 km. Contoh soal kedua, yaitu Riri adalah seorang pembalap sepeda. Ia berangkat dari kota A pukul 7.00 dan tiba di kota B pada pukul 10.00. Jarak kota A dan B adalah 120 km. Nah, berapa kilometer per jam kecepatan Riri mengendarai sepeda? Untuk penyelesaiannya, yaitu lama perjalanan per waktu sama dengan pukul 10.00 kita kurangkan dengan pukul 7.00 sama dengan 3 jam. Untuk mencari kecepatan, kita akan memakai jarak dibagi dengan lama perjalanan atau waktu tempuh. Sama dengan yaitu 120 km per 3 jam. Maka menjadi 40 km per jam. Nah, jadi kecepatan Riri adalah 40 km per jam. Contoh soal ketiga, yaitu sebuah sepeda motor mampu menempuh jarak 160 km dalam waktu 4 jam. Berapakah kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, untuk penyelesaian, kita ketahui bahwa jaraknya yaitu 160 km dan waktu yang ditempuh yaitu 4 jam. Maka pertanyaannya itu berapa kecepatannya? Untuk menjawabnya, kita akan memakai rumus yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Maka menjadi 160 km dibagi 4 jam, sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor adalah 40 km per jam. Untuk contoh soal keempat, yaitu ayah mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari rumah. Ayah berangkat pada pukul 10.00 pagi. Nah, jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam, pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek? Untuk penyelesaian, kita ketahui bahwa ayah berangkat pukul 10.00 pagi dan jarak yang ditempuh yaitu 30 km, kecepatannya 45 km per jam. Lalu pertanyaannya terdapat pada waktu, yaitu sama dengan 4 jam. Nah, untuk menjawabnya kita akan memakai rumus waktu, yaitu waktu sama dengan jarak per kecepatan, sama dengan 30 km per 45 km per jam, sama dengan 2/3 jam. Maka 2/3 jam kita kalikan dengan menit, dikalikan dengan 1 jam, yaitu 2/3 jam dikali dengan 60 menit, sama dengan 40 menit. Nah, jadi ayah tiba di rumah nenek pada pukul 10.40. Untuk contoh soal kelima, yaitu ayah mengendarai mobil menuju rumah nenek.
ayah berangkat pada pukul 7.30. Lama perjalanan yang ditempuh untuk ke rumah nenek adalah 3 jam 15 menit. Pukul berapa ayah tiba di rumah nenek? Nah, untuk penyelesaian, kita ketahui bahwa ayah berangkat pukul 7.30. Lama perjalanan yaitu 3 jam 15 menit. Yang ditanya yaitu waktu tiba di rumah nenek. Nah, untuk menjawabnya, waktu berangkat 7.30 dan lama perjalanan 3.15 kita tambahkan. Maka menjadi 10.45. Nah, jadi ayah tiba di rumah nenek pada pukul 10.45. Untuk contoh soal ke-6, yaitu Rama bekerja pada pukul 7.00 hingga pukul 16.30 setiap harinya. Hari Sabtu dan Minggu, Rama libur. Nah, berapa jam Rama bekerja dalam seminggu? Untuk penyelesaian, kita ketahui bahwa Rama bekerja dari pukul 7.00 hingga 16.30. Dan hari Sabtu dan Minggu, Rama libur. Nah, yang ditanyakan yaitu, lama Rama bekerja dalam seminggu. Untuk menjawabnya, lama bekerja dalam sehari sama dengan, yaitu 16.30 dan 7.00 kita kurangkan. Maka menjadi 9.30. Lama bekerja dalam seminggu, maka berarti 9.30 dikalikan dengan 5 hari, karena hari Sabtu dan Minggu tidak kita masukkan. Maka 9.30 dikali 5 hari sama dengan 47.30. Jadi, dalam seminggu, Rama bekerja selama 47 jam 30 menit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Widodo yang telah menyampaikan materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu pada contoh soal nomor 7 yang akan disampaikan oleh Saudara Iksan. Kepada Saudara Iksan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan melanjutkan membaca bagian contoh soal yang ke-7, yaitu pada tahun 2015 usia ayah 5 windu, tahun berapakah ayah dilahirkan? Penjelasannya itu diketahui usia ayah pada tahun 2015 yaitu 4 windu. Yang ditanya tahun lahir ayah. Jawabannya itu usia ayah sama dengan 5 windu. 5 windu sama dengan 5 kali 8 tahun. Hasilnya itu 40 tahun. Jadi tahun lahir ayah sama dengan 2015 kurang 40 yaitu 1975. Jadi ayah lahir pada tahun 1975. Contoh soal yang ke-8 yaitu sebuah mobil dalam waktu 3 jam dapat menempuh jarak sejauh 180 km. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Penyelesaiannya yaitu waktu tempuhnya itu 3 jam. Jarak tempuh itu 180 km. Jadi kecepatannya itu jarak tempuh per waktu tempuh, yaitu 180 km per 3 jam. Hasilnya itu 60 km per jam. Jadi kecepatan mobil adalah 60 km per jam. Contoh soal yang ke-9 yaitu jika sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam, berapa menit kecepatan mobil tersebut? Penyelesaiannya itu 60 km sama dengan 60.000 menit. 60.000 meter. 1 jam itu sama dengan 60 menit, sehingga 60 km per 60.000 meter itu hasilnya yaitu langsung 1000 meter per menit. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 1000 meter per menit. Contoh soal yang ke-10 yaitu jika sebuah mobil melaju dengan kecepatan 65 km per jam dari Yogyakarta ke Semarang. Bila jarak Yogyakarta ke Semarang adalah 130 km, berapa lama waktu yang dibutuhkan mobil tersebut untuk sampai Semarang? Penyelesaiannya itu, jika kecepatan mobil itu 60 km per jam dan jarak yang ditempuh itu 130 km. Kecepatan yaitu sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh 65 km per jam sama dengan 130 km per T. T sama dengan itu 130 per 65 jam. T sama dengan 2 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai di Semarang adalah 2 jam. Contoh soal yang ke-11, yaitu Ana mengendarai sepedanya untuk pergi ke sekolah yang jaraknya 5 km. Untuk sampai di sekolah, Ana membutuhkan waktu selama 2 jam. Hitunglah
Hitunglah kecepatan sepeda yang Anda kendari ke sekolah. Penjelasannya itu diketahui S sama dengan 5 km. Ditanya itu V. Jawabannya itu V sama dengan S per T. V sama dengan 5/2. Dan V sama dengan 2,5. Jadi kecepatan sepeda Anda untuk sampai ke sekolah adalah 2,5 km per jam. Contoh soal ke-12 yaitu seorang atlet sepeda mengayuh sepedanya pada lintasan balap yang lurus. Dalam waktu 30 detik, ia menempuh jarak 20 km. Lalu, berapa kecepatan rata-rata atlet sepeda itu? Penyelesaiannya itu diketahui S sama dengan 20 km dan sama dengan 2000 meter. Dan T sama dengan 30 detik. Yang ditanya, jawabannya itu kecepatan rata-rata atlet sepeda sama dengan S per T. Kecepatan rata-rata atlet sepeda 2000 per 30. Kecepatan rata-rata atlet sepeda sama dengan, jadi kecepatan rata-rata atlet sepeda adalah 66,67 meter per detik. Contoh soal ke-13, 104 minggu. Hasilnya itu penyelesaiannya 1 abad sama dengan 100 tahun, 5 windu sama dengan 5 kali 8 tahun, itu hasilnya 40 tahun, 104 minggu sama dengan 2 tahun, jadi 1 abad tambah 5 windu tambah 104 minggu sama dengan 100 tahun tambah 40 tahun tambah 2 tahun, itu hasilnya 142 tahun. Contoh soal yang ke-14, ulangan matematika akan dimulai pukul 7.30 dan durasi pengerjaan soal atau lama waktunya adalah 1,5 jam. Maka ulangan matematika akan selesai pada pukul, yaitu penyelesaiannya waktu ulangan yaitu jam 7.30. Lama waktu ulangan 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Waktu selesai ulangan sama dengan waktu mulai ulangan tambah lamanya waktu ulangan. Waktu selesai ulangan pada jam 7.30 tambah 1.30. Waktu selesai ulangan yaitu pada jam 9. Jadi ulangan matematika akan selesai pada pukul 9.00. Pada contoh soal ke-15, umur kakek 8 windu 4 tahun, sedangkan umur ayah 45 tahun. Selisih umur mereka adalah, penyelesaiannya umur kakek sama dengan 8 windu 4 tahun. Umur kakek 8 kali 8 tahun tambah 4 tahun. Umur kakek sama dengan 64 tahun ditambah 4 tahun. Umur kakek sama dengan 68 tahun, umur ayah 45 tahun. Maka selisih umur kakek dan ayah, selisih umur sama dengan umur kakek kurang umur ayah. Selisih umur sama dengan 68 kurang 45, jadi selisih umur sama dengan 23 tahun. Jadi selisih umur mereka, kakek dan ayah, adalah 23 tahun. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iksan yang telah menyelesaikan pembahasan materi kita pada pertemuan kita, yaitu mengenai pengukuran waktu dan kecepatan. Baik, maka dapat disimpulkan dari presentasi yang kita sampaikan tadi, yaitu bahwa pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas volume, luas, sudut, berat, atau massa dan suhu. Nah, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran waktu dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur waktu seperti jam, arloji, stopwatch, dan lain sebagainya seperti yang kita bahas tadi. Kemudian, kecepatan adalah nilai yang mempresentasikan seberapa cepat suatu benda melakukan atau mengalami perpindahan. Satuan internasional dari besaran kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian, jarak, yaitu jarak adalah nilai yang mempresentasikan seberapa jauh benda mengalami perubahan posisi, di mana satuan internasional dari jarak ini adalah meter. Sedangkan waktu adalah interval antara dua buah kondisi, misalnya lama berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, satuan internasional dari waktu ini adalah detik atau sekon. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 mengenai pengukuran waktu dan kecepatan. Jika ada kesalahan, baik dari pengucapan dan juga dari materi yang kami sampaikan, mohon maaf. Saya sebagai moderator, perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.